Oke, kita ketemu lagi buat bahas sesuatu yang, wah, lumayan bikin mikir nih. Pernah kepikiran nggak sih Anda, apa yang sebenarnya terjadi di kepala orang yang kelihatannya udah nggak ada? Misalnya orang yang koma lama banget gitu. Atau yang kena demensia parah sampai nggak ngenalin siapa-siapa lagi. Nah, itu dia. Sumber kita kali ini khususnya dari bab 3 buku The Immort Mind, judulnya aja udah bikin penasaran. Pikiran ternyata sulit dipadamkan begitu saja. Menarik judulnya. Iya kan? Buku ini ngajak kita ngelihat betapa kuatnya pikiran manusia, kadang di situasi yang nggak kita sangka-sangka. Betul. Kita bakal ngupas dua hal yang, wah, luar biasa banget. Pertama, gimana caranya kesadaran itu bisa ketahuan gitu, ada pada pasien yang koma, dalam, yang kelihatannya udah nggak responsif sama sekali. Oke. Kedua, fenomena aneh tapi nyata tentang orang dengan gangguan otak parah, yang tiba-tiba pikirannya jadi jernih banget sesaat sebelum meninggal. Terminal lucidity itu ya? Betul. Fokus kita hari ini, intinya, mau lihat bukti-bukti ilmiah yang bikin kita bertanya ulang, apa benar pikiran itu cuma hasil kerja otak? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Yaudah yuk, kita kupas bareng-bareng. Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kesadaran di balik koma. Sering dengar kan istilah persistent vegetative state atau PVS? Kondisi vegetatif berkelanjutan. Iya, PVS. Istilah yang agak kurang enak didengar ya. Iya, kedengarannya aja udah agak gimana gitu ya, kayak nggak manusiawi. Makanya ada usulan istilah baru kayak unresponsive wakefulness syndrome, sindrom keterjagaan tanpa respons. Itu terdengar lebih deskriptif ya. Karena mereka memang bangun, matanya terbuka. Nah, mungkin lebih pas ya, karena mereka memang terjaga, matanya bisa melek, tapi kelihatannya nggak nyambung sama sekitar. Betul. Dulu ya sekitar tahun 70-an sampai 90-an lah, pandangan umumnya tuh pasien PVS ini dianggap udah kayak, ya maaf nih, cangkang kosong. Iya, itu pandangan lama yang cukup dominan. Badannya hidup, napas, jantungnya berdetak, tapi pikirannya dianggap udah nggak ada. Kasus Terry Schiavo di Amerika tahun 2005 itu contoh paling heboh dan tragis ya. Iya, saya ingat kasus itu. Perdebatan etis dan hukumnya panjang sekali. Banget. Soal dia masih sadar atau enggak, sampai akhirnya alat bantunya dilepas. Itu nunjukin betapa pentingnya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Sangat penting. Karena ini menyangkut keputusan hidup dan mati. Anggapan cangkang kosong ini mulai goyah gara-gara penelitian keren dari seorang neuroscientist Inggris, Adrian Owen, dan timnya di Cambridge. Tahun 2006 ya? Ya, 2006. Dipublikasikan di New England Journal of Medicine, jurnal yang sangat bergengsi. Betul. Mereka penasaran, bener nggak sih pasien PVS ini sama sekali nggak punya pikiran? Mereka mau uji asumsi itu. Sebuah pertanyaan yang berani pada masanya. Caranya gimana? Mereka pakai teknologi canggih namanya fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Gampangnya, ini alat yang bisa ngintip aktivitas otak kita secara langsung gitu kan? Betul, dengan ngukur aliran darah ke area otak yang aktif, jadi kelihatan bagian mana yang lagi kerja. Nah, itu dia. Jadi kelihatan bagian otak mana aja yang lagi aktif kerja pas kita mikir atau ngelakuin sesuatu. Prinsip dasarnya begitu. Udah setahun sebelumnya. Oke, jadi sudah cukup lama dalam kondisi itu ya? Iya, udah diperiksa macam-macam, MRI biasa, CT scan, EEG, pemeriksaan klinis, dan diagnosisnya ya PVS. Kata para ahli waktu itu, ya dia cuma tubuh tanpa pikiran, Diagnosis standar pada saat itu berdasarkan pemeriksaan klinis. tapi si Owen ini nggak nyerah gitu aja. Pasien ini dimasukin ke mesin fMRI, terus lewat headset, dia diminta ngebayangin dua hal. Pertama, main tenis. Main tenis, oke? Kedua, jalan-jalan keliling ruangan di rumahnya. Dua aktivitas yang cukup berbeda ya, satu melibatkan motorik, satu navigasi spasial. Nah, iya. Hasilnya, ini yang bikin geger dunia kedokteran dan neuroscience. Pas dia diminta ngebayangin main tenis atau jalan-jalan itu, Gimana hasilnya? pola aktivitas di otaknya bagian mana yang nyala, ternyata sama persis kayak pola aktivitas otak orang sehat yang diminta ngebayangin hal yang sama. Wow, sama persis. Padahal secara fisik dia nggak menunjukkan respons apa-apa. Sama sekali. Ini kayak nemuin jejak kesadaran yang tadinya nggak kelihatan sama sekali dari luar. Ini luar biasa. Berarti kan ada proses mental internal yang berjalan merespons instruksi verbal. Tunggu. Jadi otaknya nyala persis kayak orang sehat, padahal badannya nggak gerak sama sekali. Dan katanya udah PVS. Gila, ini kan langsung kayak
mind blown gitu nggak sih? Iya, istilahnya pas itu. Benar-benar mengejutkan. Berarti ada sesuatu di dalam sana yang masih jalan, yang masih bisa ngerti instruksi dan ngebayangin. Betul sekali. Dan ini bukan kebetulan. Owen dan timnya pinter banget. Mereka bikin tes kontrol yang bagus. Oh ya, gimana kontrolnya? Mereka coba kasih instruksi lagi tapi kata-katanya diacak. Jadi nggak jelas artinya. Kayak tenis bayangkan bermain. Acak gitu. Oke, jadi instruksi ngaco gitu ya? Iya, hasilnya nggak ada pola aktivitas otak spesifik yang muncul, baik di pasien PVS itu maupun di orang sehat yang jadi pembanding. Ah, jadi ini bukti kuat kalau si pasien PVS tadi benar-benar ngerti instruksi yang ada maknanya. Tepat, bukan sekedar reaksi otomatis terhadap kata kunci kayak tenis atau rumah, dia memahami instruksi. Wah, keren banget metodologinya. Iya, dan yang lebih fascinasi lagi adalah gimana temuan Owen ini benar-benar kayak membuka pintu yang tadinya ketutup rapat. Penelitian dia selanjutnya tahun 2010 lebih gila lagi. Ada lagi? Gimana tuh? Ada pasien PVS lain, laki-laki 29 tahun, ternyata bisa jawab pertanyaan ya atau tidak, cuma dengan ngebayangin hal berbeda. Hah? Gimana caranya? Disuruh bayangin main tenis untuk jawab ya, dan bayangin jalan di rumahnya untuk jawab tidak. Dikasih pertanyaan-pertanyaan soal kehidupan pribadinya. Terus? Dia bisa jawab. Dan luar biasanya, dia berhasil jawab semua pertanyaan dengan benar pakai cara itu. Lewat pola aktivitas otaknya di fMRI. Serius, cuma modal ngebayangin bisa jawab pertanyaan. Itu keren banget sekaligus agak serem ya, kalau ngebayangin orang yang kita kira udah nggak ada, ternyata masih dengerin dan mikir di dalam sana. Memang mengejutkan dan menimbulkan banyak pertanyaan etis juga kan? Dan teknologi lain juga mulai mengkonfirmasi hal serupa. Studi di jurnal The Lancet tahun 2011 pakai EEG. EEG, yang lebih simpel itu ya? Iya, alat rekam aktivitas listrik otak yang lebih simpel dan bisa dipakai di samping tempat tidur pasien. Nggak perlu mesin fMRI segede gaban. Hasilnya gimana dengan EEG? Hasilnya, dari 16 pasien PVS yang dites, 3 diantaranya nunjukin tanda-tanda kesadaran lewat EEG pas dikasih instruksi tertentu. 3 dari 16. Lumayan juga ya. Lumayan. Ini penting karena artinya pengecekan potensi kesadaran ini bisa lebih mudah dan luas dilakukan, nggak cuma di pusat riset canggih. Bener juga. Terus, ada lagi kasus yang menarik? Ada lagi kasus Maria Mazurkiewicz yang dilaporkan Scientific American tahun 2022. Dia kena pecah pembuluh darah otak, nggak ada respon sama sekali. Tapi keluarganya yakin banget dia masih di sana. Perasaan keluarga sering kuat ya? Iya. Tim medis coba pakai EEG, minta Maria ngebayangin buka tutup tangan kanannya, terus berhenti. Tangannya sih diam aja nggak gerak, Tapi EEG-nya? tapi pola EEG-nya jelas beda pas dia ngebayangin gerak sama pas disuruh berhenti. Ini nunjukin dia ngerti instruksi. Dan untungnya, Maria ini akhirnya bisa pulih sebagian. Wow, alhamdulillah ya kalau bisa pulih. Jadi ini bukan cuma 1-2 kasus aja ya, makin banyak buktinya. Bukan cuma 1-2, fenomena ini sampai dapat istilah sendiri, covert consciousness, kesadaran terselubung. Kesadaran terselubung. Oke, Dan perkiraan jumlahnya juga makin banyak. Kalau tahun 2019, estimasinya sekitar 15-20% pasien koma yang mungkin ngalamin ini. 15-20%. Studi baru di New England Journal of Medicine tahun 2024 malah nyebut angka mendekati 25%. Hah? 1/4? Iya, sekitar 1/4. Bayangin, 1 dari 4 orang yang terbaring koma dan kelihatannya nggak sadar dari luar, mungkin sebenarnya sadar, terjebak di dalam tubuhnya, dengerin percakapan di sekitarnya. Astaga, 25%. Itu angka yang gede banget. Kalau benar gitu, dampaknya kemana-mana dong ya. Terutama buat keluarga dan keputusan medis soal perawatan. Tepat sekali, implikasinya sangat besar. Kalau kita sambungkan ini ke gambaran besarnya, temuan-temuan ini secara fundamental menantang pandangan materialis yang kaku. Yang bilang pikiran itu ya sama aja dengan aktivitas otak gitu ya. Iya, yang bilang pikiran sama dengan aktivitas otak. Titik. Pertanyaannya jadi, kok bisa otak yang rusak parah separah itu sampai pemeriksaan fisik bilang nggak ada fungsi mental, ternyata masih bisa ngelakuin tugas-tugas kompleks kayak ngerti bahasa, ngebayangin skenario, bahkan jawab pertanyaan. Iya juga ya. Gimana ngejelasinnya? Kalau dari sudut pandang dualis yang juga disinggung di sumber kita, ini mungkin bisa dijelasin. Pikiran, meskipun sehari-hari butuh banget otak buat berfungsi, dalam kondisi ekstrem tertentu mungkin bisa jalan dengan tingkat kebebasan tertentu dari kondisi fisik otaknya.
Jadi pikiran nggak 100% bergantung sama kondisi otak saat itu. Itu salah satu interpretasinya. Memang betul, deteksi fMRI atau EEG itu sendiri proses fisik material, tapi yang jadi poin penting itu isi dari respons mentalnya. Kemampuan buat mikir abstrak, ngerti instruksi kompleks, kayak gitu itu yang susah dijelasin kalau kita cuma ngelihat kondisi otak yang rusak parah. Ini benar-benar memunculkan pertanyaan penting soal hubungan sejati antara pikiran dan otak kita. Oke. Benar-benar bikin mikir ulang soal apa itu kesadaran ya. Nah, itu kan tadi soal kesadaran yang nyangkut di dalamnya, yang tersembunyi. Betul, covered consciousness. Tapi ada lagi nih fenomena kebalikannya, yang nggak kalah bikin heran, yang juga dibahas di bab 3 ini. Justru pas orang udah di kondisi paling lemah, pikirannya malah bisa jadi jernih banget sesaat. Ini dia, terminal lucidity. Iya, terminal lucidity atau paradoxical lucidity. Kejernihan pikiran menjelang ajal. Pernah dengar cerita kayak gini nggak Anda? Sering dengar anekdotnya, terutama dari perawat atau dokter paliatif. Misalnya ada kakek atau nenek yang udah lama banget kena demensia parah. Udah linglung, nggak ngenalin anak cucunya, ngomongnya ngaco. Tiba-tiba beberapa jam atau hari sebelum meninggal, dia kayak bangun. Kayak kembali jadi dirinya sendiri ya untuk sesaat. Iya, jernih banget. Kenal semua orang, ngobrol nyambung, ingat masa lalu, seolah-olah kabut di otaknya hilang gitu aja. Tapi ya cuma sebentar, habis itu kondisinya drop lagi. Fenomena yang sangat menyentuh sekaligus membingungkan ya. Ini bukan mitos atau cerita karangan loh, banyak banget laporan kasusnya. Contohnya nih, neneknya Alex Godfrey, wartawan The Guardian, dia cerita, neneknya udah seminggu hampir nggak sadar. Oke. Tiba-tiba, pas keluarganya datang, neneknya duduk, senyum. Selama 2 jam berikutnya, neneknya ketawa, ngajak bercanda, bener-bener sadar dan nyambung, ngobrolin kenangan lama. 2 jam? Lumayan lama itu. Iya, ibunya Alex bilang rasanya kayak sambaran petir, awan-awannya nyingkir. Tapi abis itu neneknya balik lagi ke kondisi setengah sadar dan meninggal beberapa hari kemudian. Pengalaman yang pasti sangat berkesan buat keluarga. Kesempatan terakhir untuk terkoneksi. Pasti. Nggak cuma keluarga yang ngalamin, dokter dan perawat juga sering lihat. Dr. Will Cairns, dokter perawatan paliatif, cerita ada pasiennya yang udah 2 hari nggak responsif sama sekali. 2 hari total nggak respons? Iya. Pas anaknya datang dari jauh, si pasien bangun, ngobrol sama anaknya beberapa jam. Akrab gitu. Abis itu tidur lagi dan meninggal nggak lama kemudian. Kata Dr. Cairns, perawat sering banget cerita kejadian kayak gini pas laporan jaga pagi. Jadi ini bukan hal aneh di lingkungan perawatan akhir hayat. Menarik. Bahkan Dennis O'Leary, salah satu penulis buku sumber kita, punya pengalaman pribadi kan? Iya betul. Ayahnya udah tua banget dan kena demensia. Sehari-hari udah nggak terlalu ngeh sama sekitar. Tapi suatu hari, pas ngeliat Dennis sibuk ngurusin ini itu, Terus ayahnya bilang apa? ayahnya tiba-tiba ngomong dengan jelas dan bikin kaget. Dennis, kalau aku sudah nggak ada, kamu tidak perlu bekerja sekeras ini lagi. Wow, itu komentar yang sangat sadar ya. Sadar akan kondisinya, kematiannya yang dekat, dan dampaknya buat anaknya. Iya kan? Padahal biasanya udah nggak nyambung. Habis ngomong gitu, ya tidur lagi, dan nggak lama kemudian meninggal. Luar biasa ya, kok bisa gitu ya? Maksudnya secara logika, kan otak yang udah rusak parah karena demensia atau udah sekarat, fungsinya harusnya makin turun dong, bukan malah tiba-tiba on lagi. Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Itu paradoksnya. Betul, fenomena ini memang paradoksal bertentangan sama apa yang kita harapkan dari biologi otak yang kita tahu. Dan ini bukan cuma cerita 1-2 orang, sudah ada data yang dikumpulin, meskipun penelitiannya masih tergolong baru. Oh, sudah ada studinya? Ada. Satu studi ngamatin 124 pasien demensia, hasilnya lebih dari 80% pernah ngalamin episode kejernihan kayak gitu. 80%? Banyak juga ya? Iya. Studi lain nyatet lebih dari 90% pasien demensia parah yang ngalamin terminal lucidity ini meninggal dalam seminggu setelah kejadian itu. Wah, jadi kayak pertanda gitu ya? Seringnya dekat banget sama waktu meninggal? Mayoritas malah dalam 1-2 hari, sekitar 41%, bahkan ada yang cuma beberapa jam, sekitar 15%. Jadi, seringkali memang terjadi sangat dekat dengan akhir hayat. Oke. Tapi ada catatan penting dari para peneliti. Ada kemungkinan fenomena ini sebenarnya lebih sering terjadi daripada yang kecatat. Kenapa gitu? Soalnya orang biasanya baru merhatiin banget pasien demensia pas kondisinya udah parah banget dan dekat akhir hayat,
Pas keluarga kumpul, pengawasan intensif. Kalau ada episode jernih yang kejadiannya jauh sebelumnya dan nggak langsung diikuti kematian, mungkin aja kelewat atau nggak dianggap terminal UCDT. Masuk akal juga ya. Mungkin dianggap hari baik aja gitu. Bisa jadi. Ini bisa jadi area riset demensia yang menarik banget ke depannya. Mencari tahu mekanisme dan frekuensi sebenarnya. Yang bikin kita mikir keras itu ya kontrasnya dengan kondisi fisik otak. Otak orang demensia parah atau yang lagi sekarat itu kan secara biologis lagi kacau banget. Plak amyloid, neurofibrillary tangles, sel-sel otak mati. Betul, kerusakannya masif. Sumber kita juga nyebut soal riset lama dari John Lorber tahun 70-an. Dia neliti pasien hidrosefalus yang otaknya isinya banyak cairan, tapi ternyata ada yang memorinya bagus padahal jaringan otaknya tipis banget. Serius? Otaknya hampir nggak ada, tapi memorinya bagus. Begitu laporannya. Dulu temuannya banyak dicuekin, dianggap anomali. Tapi belakangan ada konfirmasi lagi kasus-kasus serupa. Ini nunjukin betapa rumit dan misteriusnya hubungan antara fungsi pikiran sama struktur fisik otak. Nggak sesimpel yang kita bayangkan. Berarti lagi-lagi ini nantang pandangan kalau pikiran itu cuma hasil kerja otak ya, sama kayak kasus covert consciousness tadi. Persis. Kejernihan terminal ini jadi teka-teki besar buat pandangan materialis murni. Kalau pikiran itu cuma produk sampingan aktivitas fisik otak, gimana caranya otak yang udah rusak parah atau sekarat tiba-tiba bisa menghasilkan kejernihan mental sebagus itu? Iya, logikanya kan harusnya makin nggak berfungsi, bukan malah membaik drastis walau cuma sesaat. Tepat. Ini seperti ada sesuatu yang bisa mengatasi kerusakan fisik otak, walau hanya sementara. Jadi, ini nunjukin kalau hubungan pikiran otak itu kayaknya jauh lebih kompleks daripada sekedar pikiran adalah apa yang otak lakukan. Jadi mungkin pikiran punya semacam kemandirian, Atau kapasitas tersembunyi. itu salah satu kemungkinan yang ditimbulkannya. Kejernihan terminal ini bisa jadi bukti kuat kalau pikiran atau kesadaran kita punya aspek yang nggak sepenuhnya terikat sama kondisi fisik otak saat itu. Mungkin ada semacam lonjakan terakhir atau kapasitas tersembunyi yang baru bisa muncul di kondisi-kondisi ekstrim seperti itu. Mekanismenya masih misteri. Wah, jadi benar ya judul bab 3 itu, pikiran ternyata sulit dipadamkan begitu saja. Kita udah ngeliat 2 bukti kuat nih hari ini. Dua fenomena yang sangat provokatif. Pertama, kesadaran yang bisa ngumpet tapi tetap ada di kondisi koma dalam, yang ketahuan lewat teknologi kayak fMRI dan EEG. Istilahnya covert consciousness. Betul. Terus, yang kedua, ada juga kejernihan pikiran yang muncul secara nggak terduga, pas orang udah diambang kematian karena demensia atau penyakit parah lain. Itu terminal lucidity. 2 sisi mata uang yang sama-sama menantang ya. Dan dua fenomena ini, covert consciousness sama terminal lucidity, bukan cuma cerita isapan jempol. Ada penelitian ilmiahnya yang terus berkembang, dan laporan pengalaman langsungnya juga banyak dan konsisten. Dan keduanya sama-sama kuat menantang gagasan sederhana bahwa pikiran itu ya cuma aktivitas otak doang. Membuat kita harus berpikir lebih dalam. Jadi apa nih yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Paling nggak ini nunjukin betapa kuatnya, betapa bandelnya pikiran kita. Dia bisa tetap bertahan, bahkan mungkin berfungsi secara independen meskipun rumahnya si otak lagi rusak parah atau bahkan runtuh. Ketahanan pikirannya. Iya, ketahanan dan potensi independensi pikiran. Dan ini bukan cuma soal sains yang abstrak loh. Implikasinya nyentuh banget cara kita ngelihat kesadaran itu sendiri. Gimana tuh maksudnya? Ya, cara kita menghargai martabat orang yang sakit parah atau kelihatan yang gak responsif. Cara kita ngurusin orang di akhir hayatnya, memberikan mereka kesempatan untuk terkoneksi jika memungkinkan, dan bahkan menyentuh pertanyaan tentang hakikat kita sebagai manusia. Siapa kita sebenarnya di balik fungsi biologis kita? Benar banget. Pertanyaan yang dalam banget jadinya. Dan bab 3 di sumber kita ini ditutup dengan pertanyaan yang bikin kita mikir lebih jauh lagi. Oh ya, pertanyaan apa itu? Kalau pikiran kita bisa nunjukin fungsi setinggi itu, ngerti instruksi, ngebayangin yang rumit, jawab pertanyaan, ingat masa lalu dengan jelas, justru pas kondisi otak lagi paling parah atau lagi sekarat. Ya kalau dipikir-pikir. Pertanyaan mendasarnya jadi, seberapa terikat si pikiran kita ini sebenarnya sama otak fisik kita? Itu pertanyaan intinya ya. Ya. Dan kalau ternyata nggak seerat yang kita kira selama ini, apa artinya itu buat kemungkinan pikiran bisa ada di luar batas-batas fisik otak? Sebuah pertanyaan yang membuka pintu ke kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, ini dia. Sesuatu buat Anda renungkan sendiri di rumah. Apa implikasinya bagi Anda? Sesuatu untuk direnungkan memang. Oke deh. Segitu dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Makasih banyak udah nyimak obrolan ini. Terima kasih juga. Sampai ketemu di eksplorasi berikutnya.